Gokil nih guys, boxnya gede banget. LeBron Soldier 14. Langsung aja kita cek untuk reviewnya guys. Hey guys, selamat datang kembali di YouTube channel Naksir Sneakers. Kali ini gue pengen review sepatu Nike LeBron Soldier 14. Gokil guys, boxnya gede banget kayak gini seperti yang kalian bisa lihat, warnanya marun. Dan seperti biasa untuk LeBron Soldier, boxnya itu selalu gede-gede kayak gini. Di serinya yang kemarin LeBron Soldier 13 juga sama. Dan sepatu LeBron Soldier ini merupakan line yang bisa dibilang bukan budget model dari seri LeBron, tapi lebih ke arah sepatu yang punya overall feel yang sedikit beda dari signature seriesnya. Jadi untuk LeBron Soldier line sendiri itu, kata Jason Petrie, desainer dari sepatu LeBron, sepatu ini tuh lebih mengutamakan ke arah lightweight dan juga overall lockdown yang oke. Juga dari beberapa aspek yang sedikit berbeda dari main signature-nya LeBron itu ditaruh di sepatu ini guys. Jadi kalau LeBron butuh setup yang sedikit berbeda dari main signature-nya, LeBron bisa pindah ke sepatu yang ini. Dan maka dari itu untuk Soldier line sendiri sebenarnya nggak jarang kita temuin sepatu-sepatu ini dipakai oleh LeBron di lapangan. Bahkan Soldier line itu juga sempat dipakai LeBron untuk bermain di NBA Final juga. By the way, buat kalian penasaran sama harga dari sepatu LeBron Soldier 14, sepatu ini dijual dengan harga Rp2.099.000. Dan kalau kalian tertarik sama sepatu ini, gue dapetin sepatu ini dari Hoopspoint. Kalian bisa cek langsung di websitenya Hoopspoint. Gue udah masukkan link di bawah, jadi kalian tinggal klik dan langsung menuju ke website dari Hoopspoint. Dari segi looks-nya sendiri bisa dibilang sepatu ini tuh berasa cukup aneh ya, rada futuristik juga gue bisa bilang, terutama di bagian sampingnya sini, dimana kalian bisa lihat di sini ada TPU piece yang menjalar dari bagian belakang sampai ke depan sepatunya. Bener-bener futuristik banget. Nambah lagi di sini ada detailing kayak kotak-kotak gitu, kayak ngingetin gue kalau kalian lihat dari sebuah data di komputer gitu. Menurut gue sih jadi salah satu part yang menarik di sepatu LeBron Soldier 14. Terutama gue dapat colorway yang beda-beda kayak gini, kanan warna kuning, kirinya warna purple gitu. Ungu-ungunya tuh ungu-ungu yang bisa dibilang rada mencolok banget, dan ini bisa dibilang juga salah satu colorway Lakers yang rilis di sepatu LeBron Ambassador 14. Seperti yang kalian bisa lihat juga dari segi konstruksi sepatunya, gue bisa bilang unik banget. Dari segi lacing systemnya sendiri, sepatu ini punya lacing system yang berada di dalam shroud, dan ini sih kalau gue bisa bilang ya, ini bakal susah banget kalau kalian pengen ngelepas talinya ini. Jadi ini menurut gue jangan sampai lepas atau jangan sampai putus, karena bakalan susah banget untuk ganti tali yang ada di sepatu ini. Dan ditambah lagi di sini kalian juga bakal dapat lace lock juga. Dan jelas yang bikin sepatu ini kelihatan beda dari sepatu-sepatu lain yang pasti dari segi lacing systemnya sendiri. Di seri sebelumnya kita mendapatkan strap yang ada versi lockdownnya juga. Dan di sepatu ini kita udah nggak dapat strap sama sekali, dan tujuannya adalah untuk membuat sepatu ini overall menjadi sepatu yang lebih ringan. Dari segi setupnya sendiri kita mendapatkan booty construction, dan jujur aja ya guys, waktu pertama kali gue coba untuk masukin kaki gue ke sepatu ini tuh susah banget. Jadi ini bener-bener nggak stretchy. Jadi memang butuh sedikit effort untuk masukin kaki kalian ke sepatu ini. Tapi setelah kaki kalian masuk, ini sepatu yang gue bisa bilang punya fit yang bener-bener oke. Satu yang gue cukup suka juga saat menggunakan sepatu ini, di bagian samping dari sepatunya kalian bisa lihat di sini ada midsole yang menjalar sampai ke bagian samping. Ini berfungsi untuk memberikan kita lateral support atau lateral containment yang bagus di sepatu ini juga. Fitnya itu nggak yang terlalu sempit, nggak terlalu loose, bener-bener menurut gue memberikan fit yang oke banget guys. Jadi kalau gue bisa bandingin sama kayak sepatu Freak 2, Jordan 35, terus sama kayak Kobe 5, itu bener-bener yang snug banget, atau Kyrie 7 juga snug banget. Ini tuh menurut gue fitnya bener-bener oke. Dan penggunaan material yang ada di sepatu ini menurut gue juga super oke, karena sepatu ini menggunakan material woven yang kalian bisa lihat di sekujur uppernya sendiri mirip-mirip kayak semi-semi kelihatan kayak carbon fiber, meskipun bukan carbon fiber, tapi material yang digunakan di sepatu ini kelihatan bener-bener kuat banget dan kayak tahan banting gitu guys. Dan juga material yang digunakan di sepatu ini gue rasa juga cukup fleksibel, jadi ini merupakan nilai plus yang ada di sepatu ini juga. Untuk material tangnya sendiri kalian mendapatkan material nylon yang ini gue bisa bilang cukup stretchy, ada lubangnya juga, jadi ini bagus untuk memberikan kalian ventilasi juga saat menggunakan sepatu ini. Dan tambah lagi untuk lockdown di bagian midfootnya, ini menurut gue juga terbantu dengan overall material nylon yang ada di sepatu ini. Di bagian heel kalian mendapatkan padding yang menurut gue juga di atas rata-rata, jadi itu menambahkan overall kenyamanan yang ada di sepatu ini. Dan seperti yang gue bilang tadi guys, overall fitnya menurut gue oke banget di sepatu ini, terlepas dari kalian bakal ngerasain sedikit kesulitan untuk masukin kaki kalian ke sepatu ini. Untuk detailing dari sepatu Nike LeBron Soldier 14, seperti biasa sepatu LeBron itu selalu identik dengan logonya yang cukup banyak. Jadi ada logo Dunkman, ada logo LJ King, terus ada logo singanya juga.
Yang cukup menarik juga dari sepatu LeBron Soldier 14 ini, kalian juga bisa melihat di bagian samping dari sepatunya dan juga di bagian bawah dari sepatunya. Di sini ada teknologi yang dilihat atau diekspos sama Nike. Jadi itu kita benar-benar bisa paham apa yang ditaruh di sepatu Nike LeBron Soldier ini. Untuk bagian midsole-nya di sepatu ini kita mendapatkan material Kuslon, dan ini sih gue bisa bilang Kuslon yang digunakan rada firm sih. Nggak berasa kayak Kuslon-Kuslon yang ada di sepatu kayak Kobe atau seperti sepatu Giannis Freak 2. Itu lebih soft dibandingkan penggunaan material Kuslon yang ada di sepatu ini. Cuma di samping itu kita akan mendapatkan zoom unit di bagian heel dan juga forefoot, dan penggunaan zoom unit yang ada di sepatu ini bisa terbilang cukup tebal juga. Di bagian heel kita mendapatkan zoom unit dengan ketebalan 13 mm yaitu bottom load, dan ditambah lagi di bagian forefootnya sendiri kita mendapatkan 10 mm zoom unit, dan untuk implementasinya sendiri ini dibikin top load. Jadi untuk di bagian forefootnya sendiri kita bisa lebih ngerasain sensasi zoom yang ada di sepatu ini guys. Dari segi first impression sendiri menurut gua sensasi zoom unit yang ada di sepatu ini memang cukup berasa, tapi nggak seberasa sensasi yang kalian bisa temukan di KD13 atau Jordan 35. Di sepatu ini memang berasa sensasi zoomnya, tapi berasa ada penghalang yang menghalangi kaki gua dan juga zoom unit yang ada di sepatu ini. Cuma secara overall gue bisa bilang sepatu ini punya cushioning system yang di atas rata-rata dan masih bisa memberikan kalian impact protection yang kalian butuhkan saat bermain basket. Satu yang gue rada skeptis sama sepatu Nike LeBron Soldier 14 ini adalah dari segi fleksibilitasnya sendiri, karena gue ngerasa di bagian samping sini ini nggak ada flex zone-nya sama sekali. Jadi kalau gue coba untuk ngeflex sepatunya gini memang rada berat. Cuma ya gue berharap aja di sini ada curve sedikit, di bagian belakang juga ada lengkungan sedikit. Semoga ini dapat membantu dalam memberikan heel to toe transition yang bagus saat gue menggunakan sepatu ini. Dan juga ngomongin massa traction yang ada di sepatu Nike LeBron Soldier 14, kita mendapatkan XDR rubber. Dan untuk pola tractionnya sendiri ini gue bisa bilang mirip banget sama Nike LeBron 17. Selama gue pakai Nike LeBron 17 sebenarnya nggak ada masalah sama sekali. Jadi gue berharap dari segi traction yang digunakan ini bisa bekerja dengan baik di lapangan. Gue ngerasa juga rubber yang digunakan di sini juga cukup tipis. Jadi meskipun sepatu ini menggunakan XDR, gue nggak begitu saranin sepatu ini digunakan di lapangan outdoor. Overall, Nike LeBron Soldier 14 menurut gue secara desain cukup oke. Kalau kalian suka dengan warna-warni kayak gini, menurut gue juga catchy banget di lapangan. Atau kalau kalian suka dengan warna yang sedikit tone down, kalian bisa beli yang warna black and red. Atau setahu gue ada warna-warna lain juga yang cukup menarik. Dari segi desain, gue sih bisa bilang ini clean banget sih. Nggak yang aneh-aneh, bener-bener sleek. Modelnya juga One Booty Construction. Mungkin satu yang gue bisa bilang gue nggak terlalu suka dengan penggunaan lace lock yang ada di sepatu ini. Kayaknya sih bakal gue copot aja karena gue nggak terlalu suka ya sama penggunaan lace lock. Bahkan di sepatu-sepatu Jordan gue juga nggak terlalu suka. Jadi mungkin itu aja yang gue bisa komenin di sepatu ini, dan gue berharap sebenarnya LeBron juga bisa pakai sepatu ini di lapangan guys. Bakalan menarik sih kayaknya kalau melihat LeBron pakai sepatu yang warna-warni kayak gini di lapangan, dipakai tanding. Itu juga menurut gue bakal bikin sepatu ini makin dilirik sama para pemain basket juga. And that's about it guys. Thank you so much buat kalian yang udah nonton video kali ini. Thank you juga buat Hoops Point. See you next video guys. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian yang cinta sneaker seperti gue. Well guys, thank you so much. Have a good one. Peace.